Olla Ramlan lagi-lagi jadi sorotan. Bagaimana tidak? Sejak menyandang status janda dan melepas hijab, gaya hidup Olla makin bebas. Di usia yang tak lagi muda, Olla justru mencoba peruntungan baru menjadi seorang disc jockey alias DJ. Dalam akun Instagramnya, ibu 3 anak ini memposting kepiawaiannya saat menjadi DJ dengan baju yang juga seksi. Sontak saja Olla lagi-lagi mendapat hujatan dari netizen. Benarkah lantaran gagal jadi penyanyi, Olla ingin mengikuti jejak Natalie Holscher menjadi seorang DJ? Bukan DJ, bukan. Namanya live performance, live PA. Bersama dancer aku, tapi ex DJ Justin. Jadi aku bukan DJ. Bukan. Jadi aku live performance itu artinya aku nyanyi sambil ada DJ di belakangnya. Kemudian sama dancer gitu. Nah, kebetulan abis selesai nyanyi aku memang ke belakang DJ. Setelah coba satu lagu. Udah itu doang. Jadi aku bukan DJ. So far sih enggak ya, aku cuman main-main doang itu mah. Terus mendapat hujatan usai video nge-DJ-nya beredar, Olla pun mengklarifikasi jika kala itu ia hanya live performer saat tengah bernyanyi sambil ngedance dan hanya mencoba menjadi DJ di sela-sela manggung. Bagi Olla, ngedance sambil bernyanyi adalah salah satu cara dirinya untuk healing dan juga menghibur para fans yang sudah ingin melihat aksi panggungnya. Cuman menghibur para audiens yang ada di situ, crowdnya kan penuh banget itu tempatnya. Jadi ya aku sebagai performer gitu. Jadi aku ya mencoba untuk menghibur crowd yang ada di situ aja. Tak mau ambil pusing dengan hujatan yang kerap diterimanya, Olla justru makin getol mencari cuan. Apalagi sejak bercerai dari Aufar, mau tidak mau harus kejar setoran demi bisa bertahan hidup dengan 3 anaknya. Dan untuk bisa tetap eksis, Olla memilih menanggalkan hijabnya dan kembali tampil seksi untuk menjaga image yang sudah terlanjur melekat sejak lama sebelum berhijab. Benarkah Olla tengah mengalami kesulitan ekonomi hingga jor-joran cari cuan? Bukan kayak gitu ya, lebih ke gini loh, kita itu sebagai manusia kan memang harus kerja keras, apalagi saya ibu anak 3 gitu. Saya harus kerja keras dengan mengambil job yang sekiranya saya mampu kerjakan. Main sinetron, TV host, main film, nah kemudian saya bisa dance, ya makanya saya mengidekan, ide itu datang dari saya pribadi. Saya menghubungi DJ Justin, dia bilang kita collab yuk. Aku nyanyi sama dancer-dancer. Di usianya yang sudah menginjak 45 tahun, Olla pun terlihat ingin menunjukkan eksistensinya demi bisa bersaing dengan para pendatang baru yang masih muda. Media sosial Olla pun kini dipenuhi dengan pose-pose seksi dan berani. Olla seolah nyaman dengan penampilan barunya dan tak peduli dengan pandangan publik terhadapnya. Aku sih nggak peduli karena mereka tidak membiayai hidup aku biaya hidup sendiri. Insya Allah gitu ya, yang aku kerjaan yang aku kerjakan itu juga buat kondisinya juga nggak dari uang yang macem gitu ya, why not gitu kan, namanya juga kerja keras sebagai ibu gitu. Sementara itu, 30 tahun berkarir di industri musik tanah air, pentolan Dewa 19 ini kaget lantaran tiba-tiba saja dirinya memiliki haters hingga membuat Instagramnya banjir hujatan. Apalagi sejak Ari Lasso kerap memposting kebucinannya bersama Dirly Joshua. Kehidupan Ari berubah drastis dengan banyak komentar pedas yang mampir di media sosialnya. Oke, stop. Ya ampun, keren banget. Oh my god. Paling kamu. It's a measure of love and respect. Tolong, ketika saya sekarang ingin memulai kehidupan baru saya, ya biarkanlah. Jangan menyerang dengan kata-kata yang kasar, tajam, yang tidak pantas. Menyerang saya dengan brutal, Anda tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Biarlah itu menjadi rahasia keluarga kami.
Puncak kesabaran Ari seolah habis lantaran Vita Desi mantan istrinya juga kerap mendapat hujatan dan fitnah secara brutal. Apalagi kini Vita juga sudah memiliki kekasih baru bernama Steffi yang sempat merawat Alessa, putri bungsunya yang sempat jatuh sakit saat liburan di Bali. Sebagai ayah dan seorang laki-laki, Ari memilih untuk angkat bicara terkait perceraiannya dengan Vita yang sudah dipertahankan selama 25 tahun demi menjaga mental anak-anak serta Vita dan Dirli. Tak banyak yang tahu jika Ari dan Vita sebenarnya sudah resmi bercerai sejak tahun 2023. Namun Ari memang sengaja menutup rapat perihal kabar perceraiannya. Hingga akhirnya Vita memiliki kekasih membuat Ari harus angkat bicara agar Vita tak kena fitnah dan hujatan. Pelantun lagu Hampa ini memilih mengabarkan perceraiannya dengan Vita di media sosial miliknya hingga membuat geger. Namun Ari memang tak ingin mengungkapkan secara gamblang terkait alasan perceraiannya dengan Vita. Tentang alasan perceraian saya dengan Vita yang saya pertahankan 25 tahun, itu sudah tidak relate lagi, tidak perlu dibahas lagi, dan itu tetap akan menjadi ranah pribadi kami. Kemudian yang selama ini menjadi pertanyaan publik dan menjadi serangan-serangan terhadap Vita saat itu dari fans saya, makanya saya mengumumkan secara mendadak perceraian saya 2 Oktober 2024. Saya bercerai padahal sudah dari 2023 bulan Desember. Suratnya keluar itu di Februari 2024. Itu setelah mendapat pemberitahuan dari Kak Ola tentang bahwa Vita punya kasih baru, which is nggak apa-apa karena memang kami sudah bercerai. Tapi karena saya belum mengumumkan, itu menjadi banyak fitnah. Iya, Ari ingin mengakhiri polemik ini lantaran meski sudah bercerai, hubungan dirinya dan mantan istrinya tetap berjalan baik. Apalagi Ari maupun Vita memiliki cita-cita untuk bisa memiliki keluarga dan kehidupan baru dengan pasangan masing-masing. Penyanyi berusia 52 tahun ini juga mengungkapkan jika dirinya siap menjadi ayah sambung bagi anak-anak Dirli. Begitupun Steffi yang juga siap menjadi ayah sambung bagi anak-anaknya. Hubungan saya baik dengan anak Dirli pun hubungannya baik dengan anak saya. Hubungan anak saya dengan ibunya pun juga baik. Hubungan anak saya dengan Steffi, kekasih Vita pun juga baik. Itu menjadi catatan. Everything is fine in my family, in my big family. Bahkan mungkin suatu saat kalau Tuhan mengizinkan, kami semua akan menjadi keluarga besar. Keluarga baru saya mungkin kalau Tuhan mengizinkan, kita dengan keluarga barunya akan menjadi keluarga besar yang baik. Di sisi lain, meski media sosialnya banjir hujatan, namun Ari tak menampik jika dalam sisi ekonomi dirinya mendapat banyak keuntungan dari polemik yang tengah dihadapinya. Namun, ayah 3 anak ini anti mencari keuntungan dari sebuah sensasi. Lantaran selama berkarya selama puluhan tahun, ia hanya menjual karya-karya yang bagus. Saya ingin polemik ini diakhiri. Memang sih secara ekonomi malah menjadi hal yang luar biasa untuk saya. Tapi saya tidak biasa mencari uang dengan cara sensasi. Saya biasa mencari uang dengan bernyanyi.